Halo Cancer, ya jumpa lagi bersama dengan saya Adi di Tele Arkana. Ini bacaan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Jadi ini general reading, bukan personal reading. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, 25 Mei sampai 31 Mei. Di hari Senin kemarin, 25 Mei 2026, ada pergerakan Mars Pluto Square ya, di mana Mars di sini 5 degrees Taurus dan Pluto di sini 5 degrees Aquarius retrograde ya. Di sini intinya adalah gesekan kuat antara dua energi besar dan sama-sama saling keras kepala ya. Di mana yang satunya itu menginginkan zona nyaman, yang satunya menginginkan autentifikasi ya. Jadi seperti jati diri ya dengan adanya Pluto di Aquarius di sini ya, power to be authentic. Jadi memaksa kita untuk memunculkan diri kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi intinya di sini bagi teman-teman Cancer ya yang mungkin zona nyamannya saat ini itu sudah tidak lagi relate, sudah tidak lagi selaras dengan jati diri kalian, nanti di Mars Pluto Square ini perlahan-lahan kalian akan seperti ya dipaksa keluar gitu ya untuk mencari zona nyaman yang baru yang mungkin jauh lebih selaras dengan jati diri kalian. Tapi bagi kalian yang dimana zona nyaman kalian saat ini itu selaras dengan jati diri kalian, tentunya kalian akan memperkuat itu dengan membangun boundaries yang cukup kuat dan cukup tinggi gitu ya, sehingga kalian tidak mudah tergerus dengan energi Pluto di Aquarius retrograde ini. Oke, di 29 Mei hari Jumat, Merkuri masuk ke Gemini ya, bergabung bersama Matahari, Jupiter dan Uranus. Intinya di sini adalah peningkatan komunikasi, munculnya ide-ide baru, kegiatan sosial semakin banyak, dan aktivitas platform digital di situ meningkat ya. Nah, di sini bagus sekali untuk kegiatan yang sifatnya komunikasi visual kreatif ya. Ini seperti menulis, writing ya, atau membuat artikel, atau membuat konten, membuat blog gitu ya, launching project-project digital gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Nah, cuman negatifnya ya kekacauan mental ya, karena dengan adanya Merkuri masuk di Gemini ini, Merkuri adalah planet komunikasi, dan Gemini ini juga ya Merkuri ini rumahnya Gemini ya. Jadi intinya dua kekuatan komunikasi menjadi satu gitu ya. Jadi nanti akan banyak hal-hal yang masuk ke dalam pikiran dan otak kita gitu ya. Langsung seketika itu langsung banyak gitu ya. Dan itu nantinya kalau kita tidak grounded, kita tidak memilah-milah apa saja yang muncul di otak kita, itu nanti kita menjadi overwhelmed ya, menjadi intinya kekacauan mental di situ karena banyaknya proses informasi yang kita lakukan gitu ya di otak kita gitu ya. Jadi sadari itu ya teman-teman Cancer ya. Oke, lalu kemudian di akhir minggu 31 Mei 2026 di sini ada full moon di 10 degrees Sagittarius ya. Ya, seperti yang sudah, ini second full moon di bulan Mei, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bulan ya, bahwa kita masuk di bulan Mei ini diapit oleh dua full moon gitu ya, yaitu untuk pertama kali di awal bulan Mei itu full moon di Scorpio, lalu kemudian di akhir bulan nanti akan ada full moon di Sagittarius, yaitu nanti di hari Minggu nanti ya, 31 Mei. Nah, Sagittarius ini intinya adalah pencarian jati diri, pencarian kebenaran sejati ya. Jadi arti daripada kebebasan itu sangat sekali ditekankan di sini. Jadi teman-teman di sini ya, bagi yang zona nyamannya sudah nggak lagi relate dengan jati diri kalian, di sini nanti kalian baru akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya gitu ya, dari kalian melepaskan zona nyaman yang lama gitu ya, dan kalian berusaha untuk keluar mencari zona nyaman yang baru yang jauh lebih selaras dengan jati diri kalian. Nah, ini juga momen yang tepat untuk menghapus atau mengkalibrasi filosofi-filosofi yang sudah tidak lagi relate dengan kehidupan kita saat ini. Dan intinya Sagittarius di sini tuh memaksa kita untuk melihat dari sisi global ya, sisi global, sisi makro gitu ya, dilihat dari sudut pandang atas gitu ya, dimana kita nanti akan semakin bisa jelas ya melihat ke masa lalu apa yang sudah terjadi
gitu ya, kenapa kok hal ini terjadi, alasan-alasannya itu nanti akan semuanya akan yang tersembunyi itu akan muncul ke permukaan ya. Dan ketika hal ini terjadi ya kita ikuti saja ya, kita ikuti saja, kita sadari saja. Kalau memang itu menyakitkan, kalau kita merasa ditipu atau apapun itu ya sudah dimaafkan ya, healing gitu ya. Dan kemudian kita bergerak ke masa depan dengan filosofi yang baru ya, supaya hal yang terjadi yang di masa lalu itu tidak terjadi lagi. Oke, itu update untuk planet minggu ini, update untuk langit. Oke, kita tapping into Cancer energi ya, masuk ke Cancer energi. Mohon bantuan semesta, satu kartu untuk teman-teman Cancer di sini yang menunjukkan energi utama dari teman-teman Cancer. Oke, terima kasih semesta. Cancer, energi kalian Magician and the Mirror. Ya, ini tampaknya saya merasakan adanya energi Temperance, adanya energi The Magician gitu ya. Dengan adanya Magician in the Mirror di sini ya. Ada energi The Hangman. Jadi intinya di sini kalian seperti memanifestasikan sesuatu ya dengan adanya kartu Magician and the Mirror ini. Lalu kemudian mari kita lihat kondisi dari teman-teman Cancer. Kali ini mohon bantuan semesta, satu kartu dari Oracle What's the Tea. Kondisi untuk teman-teman Cancer kali ini. Terima kasih. Let's split the deck. Cancer, energi kalian frenemy, fake friends, two-face, hidden intention. Ya, ini saya merasakan adanya energi Seven of Swords di sini ya. Seven of Swords, Five of Swords, Three of Swords gitu ya. Dengan adanya frenemy di sini. Jadi ini adalah energi di mana ada seseorang di sekitar kita yang hanya berpura-pura baik di depan kita, tapi ternyata di belakang menusuk. Gitu ya, dengan adanya energi frenemy di sini. Bermuka dua ya, niat tersembunyi gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ke dalam tarot. Ini terkait apa ya? Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Cancer di sini. 3 energi utama yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Let's play the deck. Cancer, ya, seperti yang saya bilang tadi ya, energi Three of Swords. Energi pertama kalian di masa lalu, Three of Swords. Lalu kemudian The Emperor, Taurus energi. Lalu kemudian King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, ini bisa jadi ini adalah kalian ya. Itu. Bottom of the deck, Ten of Pentacles. Ya, dengan adanya bottom of the deck Ten of Pentacles di sini, kalian seperti berusaha untuk ya mengalihkan pikiran-pikiran kalian ya. Kalian berfokus pada membangun kekayaan gitu ya, membangun kerajaan material di mana nanti bisa dinikmati oleh anak cucu kalian gitu ya, dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini. Dan dengan frenemy, kartu frenemy di sini ya, seseorang yang bermuka dua. Story behind the Ten of Pentacles di sini adalah sebenarnya orang tua ini ada dua maksud teman-teman ya. Orang tua di sini bisa jadi adalah orang tua kalian gitu ya, atau orang tua di sini adalah seorang pengemis ya, a beggar gitu ya, seorang pengemis yang intinya dia macak gitu ya. Intinya apa itu? Berpura-pura menjadi seorang pengemis gitu ya, untuk intinya meminta sesuatu pada keluarga ini gitu ya. Itu jadi cukup hati-hati ya teman-teman Cancer ya di sini dengan adanya energi frenemy gitu ya. Lalu kemudian energi pertama kalian ya, di masa lalu ada sakit hati ya, Three of Swords di sini, ada sebuah luka di masa lalu gitu ya, dan ini kalian juga bisa diminta untuk segera healing ya. Kunci dari Three of Swords di sini adalah ya menarik 3 pedang ini dari hati ini dan menyembuhkannya
gitu ya. Dan lagi juga Three of Swords di sini, background dari kartu ini adalah sedang hujan, di mana yang perlu kita tahu bahwa hujan itu tidak terjadi selama 24 jam lebih ya teman-teman ya. Jadi intinya itu hanya sementara, apa yang kalian rasakan di masa lalu di situ tidak akan terjadi selamanya gitu ya. Jadi itu hanyalah ya istilahnya ya bumbu dalam kehidupan gitu ya. Jadi tidak perlu dipikirkan terlalu berlarut-larut intinya gitu ya, dan segera sembuh. Itu dengan menyembuhkan diri, itu dengan Three of Swords. Lalu kemudian di energi kedua, Taurus energi ya, saat ini kalian energi The Emperor ya, kalian mengambil kekuatan kalian gitu ya, mengambil alih kekuatan kalian, kalian bangkit berdiri, bangkit dari rasa sakit hati, dan di sini kalian seperti duduk berkuasa gitu ya, duduk berkuasa dengan adanya energi The Emperor di sini ya, ini divine masculine energi ya. Kalian di sini seperti bossy up gitu ya, boss up gitu ya. Lalu kemudian The Emperor di sini intinya adalah ya dia menggunakan jubah perang ya di balik mantelnya ini ya. Jadi suatu saat kalau memang misalnya ada perang yang tiba, dia tidak segan-segan untuk menyerang ya. Itu lalu kemudian ya intinya di sini adalah kalian mencari opportunity di sini ya. Opportunity untuk bisa melangkah ke depan gitu ya, meninggalkan rasa sakit hati itu dengan adanya Taurus energi The Emperor di sini ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini adalah King of Cups ya, ini kartu kalian ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Di sini intinya King of Cups di sini kalian menjadi lebih stabil gitu ya secara hati. Setelah kalian tadi disakiti, lalu kemudian kalian menarik balik kekuatan kalian, dan kalian di sini menjadi lebih dingin. Gitu ya, dingin di sini dalam artian kalian tidak mempedulikan lingkungan di sekitar kalian. Jadi intinya lebih pada hilangnya rasa empati gitu ya. Tapi di sini kalian jauh lebih stabil secara hati. Di situ kalian nanti bisa intinya bisa melaju ke depan itu menjadi lebih ringan gitu ya. Itu dengan adanya energi King of Cups di sini. Jadi King of Cups di sini dia sedang duduk gitu ya, sedang duduk di singgasananya, di mana lingkungan sekitarnya itu terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar, tapi orang ini tetap tenang ya mukanya ya. Tidak panik, tidak kebingungan gitu ya, dia tetap cool, calm, and confidence gitu ya. Itu dengan adanya energi King of Cups di sini. Jadi intinya di sini adalah sebuah hati yang benar-benar dingin ya teman-teman ya. Jadi seperti hampir tidak ada empatinya. Gitu. Oke. Mari kita masuk lebih lanjut menggunakan klarifikasi dengan tarot ya untuk 3 energi utama ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi utama ini bagi teman-teman Cancer. Energi Three of Swords, The Emperor, dan King of Cups. Oke, sekali lagi. Terima kasih semesta. Oke, let's split the deck. Three of Swords diklarifikasi dengan Ace of Wands. Lalu kemudian Ten of Swords. Lalu kemudian Three of Wands. Oh, nice ya. Nice. The Emperor diklarifikasi dengan Six of Pentacles. Ya, Six of Pentacles. Lalu kemudian Five of Wands. Lalu kemudian Ten of Cups. Oh, banyak energi penyelesaian ya di sini ya. 10-10. Lalu kemudian King of Cups diklarifikasi dengan Six of Swords. Lalu kemudian Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian Ace of Swords. Ya, bottom of the deck, The Justice. Ya, Libra energi ya. Oke, dengan bottom of the deck, The Justice di sini ya kalian seperti ini menyeimbangkan ya, imbalance. Dalam artian di sini kalian mungkin berurusan dengan legalitas gitu ya, dengan hukum, dengan adanya
energi The Justice di sini ya. Lalu kemudian bisa juga The Justice di sini adalah karma ya. Jadi intinya kalian berusaha, kalian sudah mendapatkan atau sudah melakukan karma atau dharma di masa lalu, dan kemudian kalian akan menuainya di masa kini gitu ya, atau di masa yang akan datang dengan adanya energi The Justice di sini. The Justice di sini adalah ya keseimbangan ya, imbalance gitu ya. Jadi intinya kalian di sini berusaha untuk menyeimbangkan hidup kalian, menyeimbangkan hati, pikiran, dan jiwa kalian gitu ya, dan materi tentunya ya, dengan adanya energi The Justice di sini. Lalu kemudian Three of Swords tadi diklarifikasi dengan Ace of Wands, Ten of Swords, dan Three of Wands gitu ya. Jadi intinya ini bagus sekali energinya teman-teman ya, bahwa di masa lalu kalian menyembuhkan diri, itu dibantu dengan semesta, dengan kalian menemukan sebuah passion yang baru ya, Ace of Wands di sini, dan itu yang mengubah kalian, yang akhirnya kalian meletakkan intinya di sini kehidupan yang lama ya. Ten of Swords di sini lebih pada dead dan over with ya, sudah tidak lagi bisa bangkit berdiri, sudah tidak lagi bisa melanjutkan gitu ya, yang ada hanyalah memulai hidup yang baru dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Kalian mendapatkan passionnya, lalu kemudian dari passion itu kalian meninggalkan yang lama, menjalani hidup yang baru, lalu kemudian Three of Wands di sini kalian merencanakan atau intinya pengembangan ke depan ya, terkait apa yang sudah kalian alami di sini ya. Kalian sudah melepaskan rasa sakit hati di masa lalu, dan kalian move forward ya di sini ya, dengan adanya energi Three of Wands di sini ya. Itu bagus sekali teman-teman ya. Oke, lalu kemudian energi saat ini ada The Emperor yang diklarifikasi dengan Six of Pentacles, Five of Wands, dan Ten of Cups gitu ya. Jadi Six of Pentacles di sini kembali lagi ini giving and receiving energi ya, ini reciprocate energi. Cuman uniknya Six of Pentacles di sini itu ada jamnya ya. Dia di sini digambarkan sebagai jam yang mengarah pada jam 6. Jadi intinya di sini adalah Six of Pentacles di sini adalah pemberian semesta sendiri ya, teman-teman ya. Apapun itu passion yang sudah kalian dapatkan di masa lalu, itu pemberian semesta sendiri gitu ya. Dan tentunya dengan adanya jam di sini intinya adalah divine timings ya. Kita tidak bisa meminta sesuatu itu pada semesta itu menarget gitu ya. Saya mintanya besok, maka besok harus segera diwujudkan. Tidak bisa seperti itu. Waktu kita dengan waktu semesta berbeda ya. Jadi kalau memang sudah waktunya kita memperoleh apa yang membuat kita bahagia itu ya, keinginan kita apapun itu, tentunya semesta akan memberikannya ya. Itu. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Five of Wands gitu ya. Five of Wands di sini adalah energi intinya debat, konflik gitu ya, konflik of interest gitu ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini. Cuman uniknya di sini mulai memanas ya. Kembali lagi di sini ada sebuah tengkorak ya, yang dia mengambil satu batang korek api dan menyalakannya. Jadi intinya di sini adalah kalian di sini lebih pada seperti saya rasakan bahwa kalian seperti itu tadi ya, Ace of Wands tadi ya, intinya menyalakan passion kalian ya. Itu ya, dengan adanya kartu Five of Wands di sini, kalian tidak segan-segan untuk berkonflik, kalian tidak segan-segan untuk berkompetisi dengan kanan kiri gitu ya. Kalian seperti menyala gitu ya, bangkit lagi gitu ya. Lalu kemudian ada energi Ten of Cups di sini ya, good home, good family gitu ya. Itu dengan adanya Ten of Cups di sini adalah kebahagiaan yang paling ultimate gitu. Dan kembali lagi di sini adalah gambar kupu-kupunya, di mana itu adalah sebuah perubahan ya. Kupu-kupu ini berwarna biru, saya merasakan di sini adalah lebih pada transformasi hati ya, transformasi hati, di mana itu membuat kalian menjadi sangat bahagia sekali ya, dengan adanya ide ini ya, atau ide kreatif atau passion yang baru ini ya, Ace of Wands tadi ya.
Intinya kalian menjadi menyala sekali, ada sesuatu hal yang baru yang di kehidupan kalian yang membuat kalian bersemangat dan melupakan rasa sakit hati kalian gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Cups di sini. Oke, lalu kemudian King of Cups diklarifikasi dengan Six of Swords, Page of Swords, dan Ace of Swords gitu ya. Jadi intinya di sini ya kalian bergerak ya. Six of Swords ini bergerak dari tempat yang tidak nyaman ke tempat yang nyaman gitu ya. Kalian bergerak untuk mencari kedamaian gitu ya. Dengan adanya King of Cups di sini kalian meninggalkan sesuatu ya, meninggalkan rasa sakit hati, lalu kemudian kalian mengejar kebahagiaan kalian gitu ya. Dengan adanya energi Page of Swords di sini itu energi yang intinya cek-cek ombak gitu ya, Page of Swords di sini ya. Jadi ini adalah sebuah energi di mana pesan ya, ada sebuah pesan yang membahagiakan di sini. Kembali lagi, saya melihat di sini ada gambar sebuah tengkorak yang sedang menulis surat, gitu ya, menulis sesuatu. Gitu. Jadi kalian seperti mengirimkan atau kalian nanti akan mendapatkan sebuah pesan ya, di mana pesan itu nanti akan semakin menjelaskan kalian arah ke depannya bagaimana dengan adanya energi Ace of Swords di sini ya. Itu akan membawa kalian pada sebuah clarity, kejelasan di masa depan. Arahnya kalian akan nanti akan melaju kemana, gitu ya. Oke. Oke, lalu kemudian ya, saya rasa itu ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan nasihat dari semesta ya. Mohon bantuan untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, let's play the deck. Untuk teman-teman Cancer, kalian mendapatkan Eight of Cups dari semesta ya. Lalu kemudian The Tower. Lalu kemudian Two of Cups. Oke, nice. Lalu kemudian bottom of the deck, The Hermit. Ya, dengan bottom of the deck, The Hermit di sini kalian seperti yaitu tadi ya, mencari jawaban dari dalam. Gitu ya, semua jawaban sudah ada di dalam diri kalian ya. Dengan adanya energi The Hermit di sini kalian diminta untuk menarik diri dulu. Gitu ya, The Hermit di sini juga intinya adalah kembali lagi tadi ya, saya bilang The Magician and the Mirror. Ini ya sudah saatnya kalian untuk turun dari tebing ini ya, turun dari tebing ini dan membagikan apa yang kalian dapatkan ketika kalian berkontemplasi di atas tebing ini ya, yaitu the stars itu tadi ya, hopes and healing. Kalian memanifestasikan sesuatu ke dunia nyata gitu ya, setelah kalian mengasingkan diri dan intinya berkontemplasi dengan diri kalian ya, karena ada sakit hati di masa lalu itu ya. Itu dengan adanya energi The Hermit ya, gunakan kebijaksanaan kalian. Lalu kemudian semesta juga bilang ya, tinggalkan masa lalu ya, Eight of Cups di sini ya, tinggalkan masa lalu, carilah kebahagiaan kalian. Kembali lagi Eight of Cups di sini, orang ini pergi meninggalkan 8 cup yang ada, lalu dia mencari cup ke-9 gitu ya. Jadi intinya di sini Nine of Cups di sini adalah wish fulfillment ya, sesuatu yang membuat dia bahagia gitu ya. Itu lalu kemudian The Tower di sini adalah ya, terimalah sebuah perubahan gitu ya, bahwa apapun itu teman-teman Cancer ya yang terjadi di masa lalu itu terjadi bukan untuk supaya kita menderita ya, tapi lebih pada untuk supaya kita belajar ke depannya ya. Itu lalu kemudian di sini juga ada energi Two of Cups ya. Semesta seperti ya berkata bahwa Two of Cups di sini adalah collaboration energi. Ya, ini adalah bersatunya antara feminin dan maskulin ya, untuk maju ke depan.
gitu ya. Bisa jadi juga semesta nantinya akan memberikan seseorang dengan adanya Two of Cups di sini ya, jangan khawatir. Cuman perlu hati-hati dengan adanya frenemy di situ ya. Tidak semua orang yang baik dengan kita itu punya niatan yang baik gitu ya. Tentunya kita harus hati-hati, pilih-pilih gitu ya, discernment dengan baik gitu ya, perhatikan tingkah laku mereka. Tentunya kalau orang itu tulus sama kita itu terasa kok teman-teman Cancer ya. Kalau kita itu baik sama seseorang karena kita menginginkan sesuatu dari orang itu feelingnya itu berbeda gitu ya. Itu dengan orang yang benar-benar tulus, memang benar-benar sayang sama kita. Intinya kita diminta untuk pilih-pilih ya di situ ya, discernment ya. Oke. Cancer, mari kita lihat dengan moonologi dulu untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, mohon bantuan semesta moonologi oracle untuk teman-teman Cancer di sini. Let's play the deck. Teman-teman Cancer, kalian mendapatkan Balsamic Moon, a time for healing, yaitu tadi ya, sembuhkan diri kalian. Dengan adanya kalian mendapatkan ide baru dari semesta, atau intinya sesuatu hal passion baru dari semesta ini ya, yang membuat kalian bersemangat sekali ini ya, ini waktunya kalian untuk healing gitu ya. Kembali lagi Six of Pentacles ya teman-teman ya, healing itu tidak linear ya, tergantung pada waktunya semesta ya, bukan waktunya kita. Jadi ketika kita memang sudah bisa sembuh, sudah bisa siap untuk kembali lagi berhubungan dengan siapapun itu, atau kita intinya kembali ke masyarakat ya, tentunya semesta nanti akan membukakan jalan gitu ya. Itu dengan adanya Six of Swords ini, a time for healing, transformasi ya teman-teman ya. Itu lalu kemudian mari kita lihat untuk animal spirit oracle-nya untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan Orca Will Spirit Adventure. Nice, itu tadi ya, Three of Wands tadi ya. Passion yang baru ya, sesuatu yang baru. Dare to do things differently. Sing your wild song. Manifest your travel dreams. Attempt the great journey with confidence. Be loyal. Friends and family are your treasure. Be brave. You are more powerful than you know. Jadi intinya di sini adalah ya, kita diminta untuk pergi keluar ya, berpetualangan ya, untuk menyanyikan jati diri kita yang sesungguhnya gitu ya, keluar gitu ya. Pede aja gitu ya. Intinya be loyal di sini adalah tetaplah setia pada orang-orang yang memang benar-benar real sayang sama kalian ya. Kembali lagi hati-hati dengan fake friends ya. Tidak semua orang yang baik sama kita itu punya niatan yang baik juga gitu ya. Tapi tentunya kalau ini adalah keluarga, tentunya ya kurang lebih ya dia tentunya akan lebih sayang sama kita ya. Memang tidak semua ya teman-teman ya, tergantung kondisi keluarganya juga gitu ya. Tapi lebih pada di sini intinya adalah ya, be loyal terhadap orang-orang yang kalian sayangi, yang benar-benar sayang sama kalian, dan be brave. You are more powerful than you know. Menjadilah berani ya, be brave, memberanikan diri, bahwa yakinlah bahwa you are the magician gitu ya, magician and the mirror gitu ya. Kamu sangat powerful, tidak ada yang perlu kamu takutkan, semesta ada di belakangmu gitu ya. Jadi keluar saja, be happy gitu ya, dan sambutlah petualangan yang baru. Oke, itu pesan-pesan dari saya dan semesta untuk teman-teman Cancer hari ini, kali ini ya. Terima kasih sudah berkunjung ya teman-teman Cancer. Terima kasih juga bagi teman-teman Cancer yang sudah memberikan like, comment, and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Cancer yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Cancer. Salam satu semesta. Terima kasih.